Dimana ketika kita ingin bersinergi dalam hal ini membuat laporan tentang dugaan tindak pidana korupsi, kok kami lapor ke KPK itu tidak jauh beda lapor ke Polsek. Apa di pingpong, disuruh melengkapi bukti, bolak-balik, padahal yang punya kewenangan, tugas bahkan tanggung jawab untuk mengumpulkan barang bukti adalah penyidik. Prof. Antoni Budiawan sudah menyerahkan dugaan laporan terkait korupsi kereta cepat. Ada 3 sebab yang terjadinya itu kerugian keuangan negara, terutama dari sisi ada markup karena beda jauh nilai dengan kereta cepat yang di Cina sendiri begitu. Kedua, cost of run yang itu tidak direncanakan sejak awal begitu. Yang ketiga, beban utang dan bunga yang jauh lebih tinggi ketimbang pembanding dari Jepang ketika itu. Padahal Pak, kalau PPK pejabat kecil-kecil itu Pak, HPS mahal sedikit saja udah ya dianggap itu sebagai kerugian keuangan negara. Kenapa? Negara harusnya beri manfaat barang atau jasa lebih murah, tapi oleh PPK digelembungkan, perkiraannya jadi naik, sehingga yang menang tender agak lebih mahal daripada harga yang seharusnya. Itu saja jadi korupsi. Ini udah jelas. Kita itu punya niat ingin sinergi membantu, tapi ada batasan yang kalau sudah pada sikap percuma deh dibawa KPK, akhirnya masyarakat ada 2 kemungkinan. Pertama akan melakukan tindakan anarkis, yakni Eigenrechting tadi. Kedua, delegitimasi baik kepada aparat penegak hukum KPK dan sebagainya, bahkan kepada negara. Ya wes lah, ngapain kita bayar pajak kalau korupsi juga gak ditindak gitu loh. Bismillahirrahmanirrahim. Kami rakyat ini sangat ingin bermitra bahkan bersinergi dengan KPK supaya membantu dalam tugas-tugas pemberantasan bahkan pencegahan korupsi. Namun ada anomali yang mungkin juga bisa jadi koreksi internal KPK, di mana ketika kita ingin bersinergi dalam hal ini membuat laporan tentang dugaan tindak pidana korupsi, kok kami lapor ke KPK itu tidak jauh beda lapor ke Polsek. Apa di pingpong, disuruh melengkapi bukti, bolak-balik, padahal yang punya kewenangan, tugas bahkan tanggung jawab untuk mengumpulkan barang bukti adalah penyidik, karena dia diberi wewenang bahkan anggaran, termasuk dia bisa mengendalikan manajemen untuk bisa mendapatkan bukti begitu. Contoh yang paling mutakhir adalah dari masyarakat, dari kami, misalkan dari Prof. Antoni Budiawan sudah menyerahkan dugaan laporan terkait korupsi kereta cepat. Ada 3 sebab yang terjadinya itu kerugian keuangan negara, terutama dari sisi ada markup karena beda jauh nilai dengan kereta cepat yang di Cina sendiri begitu. Kedua, cost of run yang itu tidak direncanakan sejak awal begitu. Yang ketiga, beban utang dan bunga yang jauh lebih tinggi ketimbang pembanding dari Jepang ketika itu. Padahal Pak, kalau PPK pejabat kecil-kecil itu Pak, HPS mahal sedikit saja udah ya dianggap itu sebagai kerugian keuangan negara. Kenapa? Negara harusnya beri manfaat barang atau jasa lebih murah, tapi oleh PPK digelembungkan, perkiraannya jadi naik, sehingga yang menang tender agak lebih mahal daripada harga yang seharusnya. Itu saja jadi korupsi. Ini udah jelas. Pertanyaan selanjutnya kan harusnya PPK yang melakukan penyelidikan. Kalau hitung-hitungannya itu belum punya nilai sebagai pembuktian di dalam persidangan pidana, ya tinggal permintaan kepada BPK untuk melakukan audit. Ini tidak pernah dilakukan. Itu satu hal. Hal yang lain yang justru sudah ada audit yang sudah jelas kerugian keuangan negara dari kerusakan lingkungan di 2018 atau 17 Freeport, PT Freeport Pekmoran sudah ada audit dari BPK. Saya bahkan yang membuat laporan KPK, saya lupa, saya nggak follow up karena jadi kayak ke Kapolsek juga begitu jadinya. Di situ sudah jelas bahwa ada kerugian. Memang kerugiannya bukan uang yang dicuri langsung oleh negara, tapi kerusakan lingkungan yang semestinya itu dikompensasikan dengan uang yang nilainya itu juga kerugian negara, karena yang mewakili rakyat terhadap lingkungan, pemasukan dari tambang yang harusnya kepada negara itu kan negara, dan itu dihitung sebagai kerugian keuangan negara. Itu pun juga tidak dilakukan tindakan lebih lanjut. Artinya begini, satu sisi yang belum ada audit, kita minta segera dimintakan audit, tidak ditindaklanjuti karena suruh melengkapi bukti lagi. Sisi yang lain sudah ada audit, juga tidak dilakukan, karena itu kan tinggal mengaitkan pasal 2, pasal 3 tentang siapa sih sebenarnya yang melakukan perbuatan melawan hukum dan siapa yang melakukan penyalahgunaan wewenang. Dan kami hari ini sebenarnya miris, selain KPK sudah dipreteli kewenangannya, alhamdulillah sih masih jalan terus, tetap kita apresiasi Pak, masih bisa nangkap. Saya pikir dulu ketika KPK undang-undangnya diperlemah, itu KPK bermati, ternyata masih, kami apresiasi itu. Tapi
ketika kemarin di kasus korupsi MBG yang nangani Kejagung, rezim yang digunakan bukan Undang-Undang Tipikor tapi KUHP yang baru, pasal 2 pasal 3 yang ada batas minimum 4 tahun direndahkan menjadi 2 tahun. Jaksa akhirnya milih rezim KUHP untuk nangani Tipikor di kasus MBG. Lalu di mana orang itu akan merasa jerah dengan korupsi? Kenapa? Karena rezim kita di DPR wakil rakyat kita membuat korupsi itu jauh lebih humanis. Yang sebelumnya batasan minimum 4 tahun penjara sekarang diturunkan menjadi 2 tahun. Apalagi jangan-jangan nanti tidak ada batasan minimum sehingga korupsi bisa divonis 4 bulan misalnya. Atau bahkan korupsi tidak bisa ditahan sehingga koruptor bisa mengajukan prapit berulang sehingga KPK kerepotan nanti. Tersangka koruptor mengajukan prapit berulang, nggak bisa masuk perkara. Aduh, nggak ada wibawa negara kita. Saya pikir itu menjadi catatan karena begini, kita itu punya niat ingin sinergi membantu, tapi ada batasan yang kalau sudah pada sikap percuma deh dibawa KPK, akhirnya masyarakat ada 2 kemungkinan. Pertama akan melakukan tindakan anarkis, yakni Eigenrechting tadi. Kedua, delegitimasi baik kepada aparat penegak hukum KPK dan sebagainya, bahkan kepada negara. Ya wes lah, ngapain kita bayar pajak kalau korupsi juga nggak ditindak gitu loh. Itu kan bentuk, mohon maaf, saya bisa katakan kalau orang sudah pada taraf kemarahan yang tinggi itu apabila merespon kezaliman itu dengan diam, wes jedek, wes gak bisa ngomong lagi saya. Nah, hari ini koruptornya kalau ya, hari ini ketika Pak Narko masih bisa ngamuk di sini tadi, itu artinya kami sayang pada KPK. Kami ingin memperbaiki KPK, kami tidak ingin negeri ini yang kalau kami bahasa kami ya di kepolisian tadi, Pak, persoalan bangsa itu setengah persennya ada di institusi kepolisian. Kalau polisi itu beres, maka setengah masyarakat masalah bangsa juga beres gitu. Kalau KPK setidaknya ada 25% lah menurut kami. Masalah bangsa itu ada di KPK. Iya, masih lumayan karena KPK hanya nangani korupsi. Kalau polisi semua urusan. Dan saat penyidikan, polisi itu bisa jadi penyidik, jaksa, hakim, bahkan pengacara. Mau pasal berapa? Mau dihentikan juga, kan dia jadi hakim, dia yang menghentikan. Mau pilihkan pasal yang murah, dia jadi pengacara. Bahkan gimana? Mau restoratif justice tidak. Dulu 86 itu secara ilegal, hari ini 86 dan itu dilegalisasi dengan restoratif justice. Jadi kami prihatin Pak Budi. Jadi mohon kalau ada bahasa dari kalangan kami yang mungkin agak metaforanya berlebihan itu dipahami bahwa itu ada bentuk kecintaan kasih sayang mereka kepada KPK. Karena apa? Perlawanan yang sudah pada titik paling tinggi itu kalau orang mendiamkan. Pak Budi, kalau di rumah ada istri mendiamkan, hati-hati itu. Berarti perlawanan dalam diam. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Pak Heru, udah Pak, saya pas. Udah. Pak, saya hanya ingin menyampaikan 2 saja. Kita semua tahu bahwa Jokowi sudah berakhir masa jabatannya sebagai presiden dan dia sudah menjadi warga negara yang sama seperti kita, hak dan kewajibannya. Berkali-kali pada para terdakwa sudah menyebutkan nama Jokowi dan semua tadi sudah disampaikan. Saya hanya ingin bertanya kepada KPK, sanggupkah untuk menyentuh, mengaudit Jokowi, bisa berkolaborasi dengan PPATK dan juga BPK? Karena Jokowi itu udah rakyat biasa, tapi kejahatannya luar biasa. Kebiadabannya itu sudah menghancurkan tatanan hukum di Republik ini selama 12 tahun. Karena apa? Sampai hari ini Jokowi menguasai Prabowo Subianto untuk sebuah sektor. Hanya itu saya mohon dijawab, sanggupkah KPK untuk menyentuh Jokowi, mengadilinya, menyeret ke pengadilan? Itu saja. Terima kasih. Sanggup atau berani? Iya, sanggup atau tidak? Ya, baik. Terima kasih. Ya, saya dari ini Forum Alumni Kampus Seluruh Indonesia. Jadi kita gabungan dari beberapa alumni dari ITB, dari UI, dari Unpad dan perguruan tinggi lain. Nah, ini saya ingin masih berharap ya, kita masih berharap kepada KPK gitu ya untuk memberantas korupsi karena kita bayangkan ya ke depan Indonesia ini mau jadi seperti apa gitu Pak. Ya Pak Budi ya, Bu siapa namanya? Itu kalau di sini kan saya lihat udah pada senior nih. Ada Pak Sunarko, Pak Mur, ini Pak Rizal, Pak Dila, itu udah senior gitu. Nah ini sementara kan Pak Budi ini masih muda ya, 40 sekitar itu ya mungkin ya. Nah
Itu 24 ya. Jadi ke depan itu Indonesia mau kemana kalau korupsi ini masih terjadi gitu? Ya karena apa? Dengan korupsi ini kita mau menyiapkan anak bangsa untuk menyiapkan kemajuan bangsa, mau membangun teknologi, membangun pendidikan itu, jadi uangnya itu nggak cukup gitu, karena banyak dikorupsi. Seharusnya 1000 itu bisa 10 project gitu. Ini kalau banyak dikorupsi kan jadi cuma 3 project gitu ya. Sehingga apa yang ingin dicapai dalam 50 tahun lagi itu anak bapak itu nanti loh. Anak bapak tuh, kalau anak saya udah tamat kuliah sih. Nah, tapi mereka akan terdampak nih. Anak cucu kita itu mau jadi apa gitu ke depan itu. Nah, saya menggugah itu. Nah, makanya harapan saya KPK ini bisa menjadi lembaga yang memberantas korupsi dengan sesuai namanya gitu. Jadi jangan hanya namanya aja tapi korupsinya kesannya pilih-pilih gitu. Tebang pilih gitu. Ini kita harapkan di mana kalau kita lihat kasus Jokowi ini kan banyak yang sudah masuk ke pengadilan itu menyangkutkan kepada mereka gitu, kepada Jokowi. Ada kasus Tom Lembong, ada kasus si Nadiem, terus ada beberapa kasus lain. Mungkin bapak-bapak di KPK udah mencatat. Nah, masalahnya nggak berani move nih, nggak berani gerak nih mungkin ya. Nah, itu apa yang menghambat? Nah, itu sebagai generasi muda di KPK, nah itu tanggung jawab generasi kalian tuh. Benar tuh. Nanti anak cucu kita itu ke depan jadi seperti apa? Nah, itu yang kita harapkan, jangan sampai Indonesia jadi nggak berkualitas gara-gara banyak dikorupsi. Nah, jadi kemiskinan tetap terjadi, pendidikan juga tetap banyak yang kurang pendidikan. Sekarang aja 58% tamat SMP. Gimana kita berharap ya? Nah, itu your generation must develop anak-anak gitu. Itu saya kira gitu Pak.